shocknya. Ini untuk cleansing dia, kamu perlu apa, Roy? Kopi, kunyit, madu, daun kelor. Saya butuh bubuk kopi. Bubuk kopi? Itu aja? Itu aja. Iya. Rahma, kamu sini. Dia ngejar terus loh. Itu wait a minute. Itu kenapa dagingnya terbang-terbang terus sih? Dia apa udah? So scary. Iya. Rahma, Mbak Rahma, come here. Sebentar. Aduh. Dia makan loh bunganya. Kalau misalnya daging itu di metanol, bakar dong. Bisa. Oke. Minta wadah. Ada belatungnya loh, awas. Metanol buat bakar daging. Gitu. Ini sekarang sadar nggak dia nih? Belum. Ambil garam dong. Silakan Mas Rahmat. Kasihan lo Mas Rahmat sebenarnya. Pak Rahmat duduk lagi. Silakan. Rahma. Udah nggak ada belatung kan? Nggak ada. Pak Tor. Belatungnya masih ada di sana. Baju ganti. Kenapa Tor? Mana? Jadi sebenarnya Pak Rahmat ini dulu mungkin kalau boleh saya ambil garis benang merahnya dari cerita yang Roy sampaikan, Pak Rahmat ini punya keluarga tapi ada pengkhianatan di situ, tinggal di apartemen, akhirnya dikecewain, mereka ribut-ribut barang-barang sampai dijualin, entah itu karena ekonomi atau mungkin hanya karena kecewa. Lalu Pak Rahmat tinggal bersama keluarga, bersama saudara-saudaranya tapi dilecehkan, diremehkan. Lalu Pak Rahmat juga makan dilangkahi. Dan itu membuat Pak Rahmat malah ke dukun untuk santet keluarganya sendiri. Tapi yang ada Pak Rahmat juga diikuti sama makhluk-makhluk gaib lain. Pak Rahmat, saya kan ngelakuin cleansing dari jauh ya. Saya nggak mau deket kamu. Ya, itu aja yang bisa saya bantu, terima kasih. Sosok pocong yang kamu lihat masih ada nggak, Roy? Udah nggak ada. Kaget pocongnya langsung hilang. Bersentuhan juga dan bergesekan juga dengan penghuni di sini. Oke, terima kasih Pak Rahmat. Anda boleh meninggalkan studio. Selamat malam. Dia makan loh ini. Hati-hati sih. Awas. Berhati-hatilah dalam setiap ucapan dan perbuatan yang telah kita lakukan untuk menyakiti orang lain. Mereka akan memaafkan kita, tetapi tidak akan melupakannya. Berikutnya akan hadir seorang pria yang mengaku berteman dengan jin untuk membalas sakit hatinya. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilakan Agung. Kenapa Mas pegang-pegang saya? Aduh. Saya dia yang punya. Ntar ngamuk. Mas Agung. Iya. Tadi Anda ngapain ya? Nggak apa-apa. Nggak ngapa-ngapain. Ada apa di leher saya kok dipegang-pegang? Nggak ada apa-apa. Maksudnya apa tadi? Pengen nyolek barusan? aja. Iya, pengen nyolek aja. Kagum. Iya, begitulah. Kaget tapi hujan.
Kamu nggak apa-apa tapi. Ada apa? Mas Agung, Iya. apa yang mau Anda ceritakan? Saya di sini ceritakan bahwa saya memiliki sebuah ilmu yang bikin diri saya kuat. Jadi saya dulu seorang remaja yang paling culun di kampung saya. Sekarang nggak? Iya, karena saya sering dibully abis-abisan, dicaci maki, tapi saya nggak berani. Oke. Jadi saya datang ke orang pintar dan saya meminta suatu kajian, suatu kodam itu yang Kodam. bikin saya merasa paling kuat dan ditakutin sekarang di kampung itu. Dan sekarang emang terasa efeknya? Masih Terasa. ditakutin, Masih. jadi yang paling kuat. Masih Terus tujuannya datang ke sini untuk apa? untuk meminta saran karena untuk melepasnya itu bagaimana, untuk menjauhkannya itu. Kenapa mau dilepas? Karena saya nggak kuat badan saya. Nggak kuat karena apa? Berat dan rasanya sangat panas kalau lihat orang. Jadi ada sedikit nggak enak dipandangnya gitu. Kalau ada orang yang pandangannya nggak enak ke saya panas, seakan-akan saya ingin memukul itu orang. Pernah ada kejadian seperti itu? Sering, Banyak korban? banyak. Makanya mau dilepas? Iya, Mudah-mudahan malam hari ini bisa lepas ya? iya, amin. Jadi gangguannya tapi nggak kelihatan ya? Enggak sih, enggak. Jadi nggak ketahuan sosok gaib seperti apa? Enggak tahu saya juga. Tapi Anda tahu itu ada? Saya tahu dan saya merasakan itu semuanya. Dan sekarang ada? Ada, Ada di sebelah mana? ada di belakang. Oke. Baik, kami akan ajak Anda untuk langsung bertemu dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Agung, terlahir tanggal lahir 15 Juli 1992 dengan nomor rumah 38C. Sosok yang berani mengakui kesalahan dan tertindas. Saya melihat ia sering menjadi korban bully oleh temannya. Hal ini yang membuat ia depresi dan penuh dengan amarah. Saya merasakan ia selalu menahan kesedihannya hingga menjadi dendam. Dari mata batin saya, ia meminta bantuan seseorang untuk membalaskan dendamnya dengan mendatangkan makhluk gaib. Saya melihat sosok harimau yang menyeramkan dan bisa merasuk ke dalam partisipan maupun penonton. Sangat berbahaya sekali dan saya mencium bau darah yang sangat amis. Selamat malam. Selamat malam, Roy. Silakan duduk semua. Terima kasih. Barahma, kamu bacain di depan kupingnya Agung. Kemudian, ya, ini namanya, ini nomor rumahnya di bagian situ. Tadi udah dicolek sama dia, aku takut. Caranya gimana sih? He basically just Like what? takutnya Kayak nggak ada gitu. apa-apa kan, Maksudnya Mas nggak ada apa-apanya, ntar saya pulang inti lagi sama kamu. Aduh, jangan dong. Enggak, Emang caranya kayak gimana sih? kayak Oh, iya ya. Aneh juga. By the way, ya, gitu yuk. Saya jagain. It will be okay. Everything's gonna be okay. oke. Agung, Iya. Deketan, Mbak. God. Oke, Mas Agung, kelahiran tanggal 15 Juli 1992. Ini saya nggak suka baca-baca ini. Apaan ini? Saya nggak suka. Gue disuruh, lu berantem sama gue. Are you testing my emotion? Bring it. Oh my Jangan. Nggak Jangan apa-apa, sampai saya deh. nggak takut, Mas. Jangan ada yang kepancing. Lu punya hodam. Gue punya diri gue sendiri, gue nggak takut. Oh my God. Kenapa? So scary. No, I'm not scared. Yeah, I'm so Saya cuma takut sama Allah. Kamu mau nakut-nakutin saya. Gue tendang muka lu nanti. Like, just don't touch me. Kamu bukan muhrim saya, jangan berani pegang-pegang saya. Mengerti? Hah?
Lo paling galak di kampung. Iya. Gue juga paling galak. Wah, paling galak. Nggak mungkin nggak ada yang segalak gue. Di atas langit ada langit, bro. Oke? Don't touch me. Jangan pernah colek-colek perempuan yang bukan muhrim kamu. Ya? Iya. Sabar aja. Sabar, tapi nggak bisa kayak gitu juga caranya. Ya? Oke. Kamu perlu minum air putih Nggak, I biar lebih just chill had di kamu. water. Udah cukup. Cukup, oke. Mas Agung, Iya sih. kalian bisa ngerti kenapa You know what? Rama bisa Attitude is emosi. everything. Exactly my point. Nah ini attitude-nya Mas Agung menyinggung bintang tamu kami. Rama nggak suka apa yang dilakukan. Tadi waktu dibaca seperti itu, yang Anda lakukan sangat tidak pantas. Mas Agung, Iya sih. kalian bisa ngerti kenapa You know what? Rama bisa Attitude is emosi. everything. Exactly my point. Nah ini attitude-nya Mas Agung menyinggung bintang tamu kami. Rama nggak suka apa yang dilakukan. Tadi waktu dibaca seperti itu, yang Anda lakukan sangat tidak pantas. Apalagi pada seorang perempuan. Kita harus, kan saya selalu diajarin sama Bayu, attitude adalah segalanya. Ya. Attitude is Apalagi sama everything. perempuan, Mas. Ibu Apalagi? kamu perempuan. Kalau kamu punya adik atau kakak perempuan, kalau digituin sama orang, kamu suka nggak? Nggak pantas. Saat datang kemari hari ini bertemu Roy Kiyoshi, ada apa yang bisa saya bantu buat Agung? Sebelumnya kamu harusnya minta maaf ke Kak Rahma. Iya. Mohon maaf, Kak. Kalau kedatangan saya pertama udah kurang sopan. Ya, saya maafin. Next time jangan kayak gitu-gitu lagi. Apalagi sama saya, kamu salah orang. Iya. Oke. Dan Mas Agung tadi bilang ada yang ngikutin gitu ya? Iya. Dan di belakang sekarang. Roy, kamu merasa nggak ada memang sosok gaib yang ngikutin Agung? Sebentar. Apakah ada sosok lain yang mengikuti Agung? Otomatis ini kodam atau apakah itu? Betul. Agung dengan tanggal lahir berapa tadi? 15. Oke. Saya sih melihat ada sosok yang ngebantuin, tapi sosok yang ngebantuin ini sangat jahil sekali dan sangat disgusting, terus menjijikan dan sangat apa ya, sebagai dia pria, dia penjaganya pria tapi bulunya banyak, kemudian juga ingin, I'm so sorry but kayak bawaannya pengen induin orang, kayak bawaannya kayak pengen orang. Itu karena memang karakternya dia seperti itu atau memang karena pengaruh kodamnya? Awalnya ya, kalau saya kasih tahu, awalnya emang kayak gitu aslinya, Orangnya bejatnya sendiri begitu. Tapi ditambah lagi dengan kebanyakan jimat, jadilah nge-crash. Jadi kayak- nggak bisa menggunakan pikiran logikanya lagi. Iya. What happened? Ada kertas gak? Kertas. Dia manggil kayaknya. Iya. Sebenarnya kayaknya mau dilawan sama dia, tapi kayaknya nggak bisa juga. Banaspati. Banaspati, Banaspati. Bisa dengar saya nggak, Mas? Miliki. Yes. Saya curiga dia punya jimat deh. Makanya ngerasa Jimat? kuat. Saya bawa jimat yang bisa bikin saya kuat. Real ya? Bawa. Saya bawa sesuatu yang bisa bikin saya kuat. Apa itu? Saya ambil dulu. Silakan. Ya kalau Mama ada yang ngisengin aku, cowok, most of sering kali waktu gitu kayak gitu, aku kalau digituin ya aku lawan. Iyalah. Emang dididiknya dari kecil tuh untuk dilawan gitu. Orang-orang yang seperti itu, yang
jadiin saya objek atau sampai yang nyolek atau sampai ya physically touching atau apa, spontaneously pasti iya. aku lawan. Ya nggak bisa dibenerin sih. Aku nggak Nggak mau bisa buka, Bang. diterima. Perasaan saya kok nggak enak. Jadi saya buka jangan. Tunggu sebentar. Saya mau gambar. Masih ada lagi. Saya mau gambar dulu ya sebelum dibuka. Kenapa? Bayu. Saya melihatnya sosok gendruwo apa? What? Oh my god, itu kain kafan kan? Ini kain kafan yang saya pakai untuk manggil khodam saya. Asem banget dilempar ke Bayu kayak nggak ada. Kenapa?